Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Badria, NIM 11920806068. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengembangan lembar kerja berbasis inquiry pada pembuatan edible film dari pati singkong. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran tergantung pada ketetapan pengajaran dalam memilih model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang membuat peserta didik terlibat aktif dalam proses penyelidikan ilmiah dan dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik adalah model inquiry terbimbing. Perkembangan teknologi pangan yang pesat menghasilkan banyak produk. Produk tersebut memerlukan kemasan untuk mempertahankan kualitasnya, sehingga produksi kemasan meningkat setiap tahunnya. Nah, biasanya kemasan itu berupa plastik. Plastik mengandung berbagai zat kimia yang sangat berbahaya bagi manusia, sehingga para peneliti berinisiatif untuk menghasilkan plastik yang ramah lingkungan dan mampu mempertahankan bahan makanan agar layak dikonsumsi. Contohnya seperti edible film yang akan saya teliti di proposal ini dengan pati singkong. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Terdapat yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengembangan lembar kerja berbasis model inquiry terbimbing pada pembuatan edible film dari pati singkong. Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi lembar kerja berbasis model inquiry terbimbing pada pembuatan edible film dari pati singkong. Yang ketiga, bagaimana karakteristik edible film dari pati singkong produk hasil uji coba praktikum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk yang pertama, untuk mendeskripsikan hasil pengembangan lembar kerja berbasis model inquiry terbimbing pada pembuatan edible film dari pati singkong. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan hasil uji validasi lembar kerja berbasis model inquiry terbimbing pada pembuatan edible film dari pati singkong. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk menganalisis hasil karakteristik edible film dari pati singkong produk hasil uji coba praktikum. Nah, untuk yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan dari keterampilan dalam menyusun lembar kerja pada pembuatan edible film dari pati singkong. Adanya lembar kerja berbasis model inquiry terbimbing diharapkan mampu memudahkan dalam melaksanakan praktikum bioteknologi konvensional pada pembuatan edible film dari pati singkong. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman singkong apabila dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan edible film. Dan yang ketiga, dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang sesuai dengan bidang kajian ini. Yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Yang pertama, lembar kerja. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar kerja kertas yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugasnya. Pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua yaitu edible film. Edible film merupakan lapisan tipis yang berfungsi sebagai pengemas atau pelapis makanan yang sekaligus dapat dimakan bersama dengan produk yang dikemas. Yang selanjutnya yaitu singkong. Singkong adalah ketela pohon atau yang biasa dikenal dengan singkong atau ubi. Ubi kayu merupakan pohon tahunan tropika dan tropika dari keluarga Euphorbiaceae. Singkong biasanya dijadikan olahan pangan karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Sedangkan daunnya bisa dijadikan sayuran di Indonesia.
Singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan kedua terbesar setelah padi. Singkong merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dengan fisik rantai rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Daging umbinya berwarna putih atau kekuningan. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia. Sianida ini akan menimbulkan rasa pahit pada singkong. Untuk komposisi singkong itu sendiri terdapat kalori, fosfor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, protein, besi, lemak, vitamin B1, dan berat dapat dimakan. Klasifikasi singkong yaitu Kingdom Plantae, tumbuhan, divisinya Magnoliophyta, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga, kelasnya Magnoliopsida, yaitu tumbuhan dengan biji berkeping dua, ordo atau bangsanya Euphorbiales, familia atau sukunya Euphorbiaceae, genus atau marganya Manihot, spesies atau jenisnya Manihot esculenta. Untuk macam-macam singkong yaitu ada beberapa macam varian yang unggul. Di antaranya singkong varietas Adira 4, singkong calon varietas, singkong varietas Malang 4, dan singkong varietas Malang 6. Untuk selanjutnya yaitu ada pati. Pati merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang jumlahnya cukup banyak. Selanjutnya yaitu pati. Pati merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang jumlahnya cukup besar dalam suatu bahan pangan, termasuk makanan pokok di Indonesia. Pati diperoleh dengan cara ekstraksi dalam air, diikuti dengan proses penyaringan, pengendapan, pencucian, dan pengeringan. Sebagai bahan pangan, pati merupakan sumber energi yang menghasilkan energi 4 kalori per gram. Pati banyak digunakan dalam berbagai produk, antara lain sebagai bahan pengikat atau pengental, pembentuk gel, dan yang lainnya. Pati sering digunakan dalam industri pangan. Pada farmasi ada 2 macam, yaitu pati alami dan pati selanjutnya yaitu ada plasticizer glycerol, yaitu plasticizer yang akan digunakan pada pembuatan edible film yang akan saya teliti ini. Menurut Sufakul, jenis plasticizer yang paling umum digunakan pada pembuatan edible film ada sorbitol dan gliserol. Karena sifatnya yang hidrofilik, jenis serta konsentrasi dari plasticizer dapat mempengaruhi sifat edible film ini. Sifat film yang dipengaruhi yaitu kekuatan tarikan lapisan film, di mana tekanan, turunan, dan ketegangan lapisan film meningkat secara signifikan seiring dengan konsentrasi plasticizer yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Secara umum, kerangka berpikir mengenai pengembangan lembar kerja dapat dilihat pada gambar yang saya cantumkan di PowerPoint itu. Terdapat yang pertama itu analisis RPS, analisis konsep bioteknologi konvensional fermentasi, studi pendahuluan, analisis jurnal relevan, ide penelitian yaitu pengembangan lembar kerja berbasis inquiry pada pembuatan edible film dari pati singkong. Selanjutnya itu inquiry terbimbing, menyusun lembar kerja, identifikasi masalah, membuat wacana, merumuskan masalah, pertanyaannya rumusan masalah, membuat hipotesis, menelusuri variabel bebas dan hipotesis sesuai dengan rumusan masalah, merancang percobaan, menelusuri langkah pembuatan edible film berdasarkan variabel bebas, melakukan percobaan pembuatan edible film,
mengumpulkan dan menganalisis data, uji karakteristik edible film, menarik kesimpulan, dan yang dihasilkan yaitu lembar kerja berbasis inquiry terbimbing. Untuk hasil-hasil selanjutnya itu untuk hasil-hasil penelitian yang relevan. Beberapa peneliti yang relevan dengan penelitiannya yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Dawei Yun Huao Chai Yufeng Linu, yaitu dengan judul Development of Active and Intelligent Film Based on Cassava, Starch, and Sneeze Bayberry, yang bertujuan untuk mengembangkan kemasan aktif dan cerdas dengan menambahkan ekstrak bayberry Cina atau BBA kaya antosianin ke dalam pati singkong untuk pertama kalinya. Efek kandungan BBA pada sifat struktur fisik antioksidan dan pH sensitif dari film berbasis pati telah ditentukan. Film yang dikembangkan juga diterapkan untuk memantau kesegaran daging babi 2021 yang dilakukan pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film kemasan makanan dengan sifat antioksidan dan sensitif pH berhasil dikembangkan dengan memasukkan berbagai kandungan BBA ke dalam pati singkong. Di masa depan, pati BBA dapat digunakan lebih lanjut sebagai film cerdas untuk memantau kesegaran berbagai produk makanan. Nah, persamaan penelitian terdahulu yang saya teliti adalah terletak pada pembuatan film dengan pati singkong. Perbedaannya yaitu peneliti yang dilakukan sebelumnya kandungan tambahannya yaitu berbagai BBA, sedangkan peneliti saya sendiri yaitu menggunakan platisir gliserol. Yang kedua yaitu ada penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Huawen Liao dan kawan-kawannya dengan judul Eco-Friendly Biogenic Hydrogel for Wearable Skin Like Intronic yang dilakukan pada tahun 2021 untuk merancang dan membuat iontronik seperti kulit yang dapat dipakai dengan menggunakan hidrogel, singkong yang dapat dimakan, kental, transparan, sangat-sangat dapat diregangkan, dapat dikonfigurasi ulang, menyembuhkan sendiri, dan dapat dicetak, yang mungkin memainkan peran penting di bidang antarmuka manusia mesin. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya akan teliti terletak pada mengeksplorasi peluang hidrogel ramah lingkungan dalam sensor mirip kulit atau plastik yang dapat dipakai dan bisa dimakan. Perbedaannya yaitu peneliti yang dilakukan membuat kulit untuk antarmuka manusia mesin, sedangkan peneliti saya sendiri yaitu untuk membungkus makanan. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Farhan HM Saleh dan kawan-kawannya yaitu yang berjudul Pembuatan Edible Film dari Pati Singkong sebagai Pengemas Makanan yang dilakukan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk membuat kemasan yang ramah lingkungan dengan edible film adalah jenis umbi-umbian yang mengandung pati dengan dua jenis plasticizer sebagai pembungkus potongan buah apel. Hasilnya, buah apel yang dibungkus dengan edible film dengan plasticizer sorbitol dapat bertahan sampai 4,5 jam, dengan plasticizer gliserol dapat bertahan sampai 5 jam. Hal ini menunjukkan bahwa edible film dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas apel. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada sorbitol. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan dua plasticizer sorbitol dan gliserol, sedangkan saya hanya menggunakan plasticizer sorbitol saja. Yang selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shudi Prasetya dan kawan-kawan yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Inquiry Terbimbing pada Materi Hidrolisis Garam untuk Meningkatkan Literasi Sains yang dilakukan pada tahun 2019. Yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada materi hidrolisis garam. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti ada terletak pada metodenya, yaitu yang ingin menghasilkan lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing. Perbedaannya yaitu terletak pada materinya. Peneliti terdahulu tentang hidrolisis garam untuk meningkatkan literasi sains, sedangkan saya pembuatan edible film dari pati singkong.
Yang selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukaromatul Muslimah dan kawan-kawan yang berjudul Studi Pembuatan Edible Film Gel Okra dengan penambahan pati singkong yang dilakukan pada tahun 2021. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada bahannya, yaitu pembuatan edible film dengan pati singkong. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan bahan tambahan lean seperti gel okra dan dibandingkan dengan aquadex, sedangkan saya menggunakan plasticizer glycerol. Selanjutnya peneliti yang relevan yang dilakukan Dr. Mulyazmi STMT dan kawan-kawan dengan judul pembuatan edible film dari pati singkong karet dengan menggunakan glycerol sebagai plasticizer, yang bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tarik yang didapatkan pada pembuatan edible film. Persamaan peneliti yang terdahulu dengan yang saya akan teliti adalah terletak pada bahannya yang digunakan, yaitu membuat edible film dari pati singkong dengan plasticizer glycerol. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu tidak dengan mengembangkan LKS, sedangkan saya ya. Selanjutnya peneliti yang relevan terakhir yang dilakukan peneliti yang yaitu bernama Rina Rizalini dan kawan-kawan dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik kimia berbasis inquiry terbimbing untuk kelas 11 IPA SMA atau MA yang dilakukan pada tahun 2018 yang diimplementasikan di kelas 11 IPA SMAN 2 Wates pada 20 peserta didik. Nah, hasil observasinya itu keterlaksanakan sintak inquiry terbimbing selama 3 kali pertemuan sebesar 86% dengan kategori sangat baik. Untuk persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada metodenya, yaitu LKS berbasis inquiry terbimbing. Perbedaannya yaitu terletak pada materi peneliti terdahulu tentang materi kimia untuk kelas 11 IPA, SMA atau MA, sedangkan saya pembuatan edible film dari pati singkong. Selanjutnya yaitu terdapat ringkasan materi. Ringkasan kajian pustaka. Pengertian LKS menurut Wulandari Sulianah dan Rohmati adalah panduan bagi siswa yang digunakan untuk melakukan penyelidikan atau penyelesaian masalah. LKS dibuat berdasarkan struktur LKS menurut Depdiknas 2008 yang terdiri dari beberapa, yaitu ada judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis inquiry terbimbing untuk mengetahui validasinya. Untuk penelitiannya itu ada yang dilakukan oleh Syudi Prasetya dan kawan-kawannya berjudul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis inquiry terbimbing pada materi hidrolisis garam untuk meningkatkan literasi sains yang dilakukan pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini sama seperti yang akan saya lakukan, yaitu lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran di kelas, dan bagi siswa lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan menurut Arfah, pada edible film pembentukannya tidak secara langsung pada produk yang akan dilapisi atau dikemas. Edible film didefinisikan sebagai lapisan yang dapat dimakan yang ditempatkan di atas atau di antara komponen makanan. Untuk penelitiannya itu ada yang dilakukan oleh Dawei Yun Huao dan kawan-kawannya. Berdasarkan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa film kemasan makanan dengan sifat antioksidan dan sensitif pH berhasil dikembangkan dengan memasukkan berbagai kandungan BA. Berdasarkan penelitian di atas atau sebelumnya dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sama seperti apa yang saya akan teliti, membuat edible film dari pati yang berfungsi sebagai penghambat perpindahan uap air, menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah perpindahan lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat aditif. Fungsi dari edible film sebagai penghambat perpindahan uap air, menghambat pertukaran gas.
dan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari prosedur pengembangan media pembelajaran menurut Suyanto dan Sartinem, bertujuan untuk menghasilkan produk observasi. Observasi dilakukan sebelum perlakuan, yaitu seperti pretest. Saat perlakuan ditambahkan X, dan sesudah perlakuan yaitu post-test dilambangkan O2. Perlakuan yaitu pemberian lembar kerja siswa berbasis inquiry pada pembuatan edible film yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu judul, identitas siswa, tujuan pembelajaran, dan isi LKS. Sumber data yang kedua itu ada sumber data. Dalam peneliti ini, sumber data diperoleh dari pengisian angket kelayakan dan angket validasi dari siswa-siswi kelas 12, sehingga dapat diperoleh hasil uji kelayakan lembar kerja siswa berbasis inquiry pada pembuatan edible film ini. Yang ketiga yaitu ada prosedur penelitian. Desain tersebut meliputi tahapan prosedur pengembangan produk dan uji produk yang perlu dilakukan, yaitu analisis kebutuhan, identifikasi sumber daya, identifikasi spesifikasi produk, pengembangan produk, uji internal, uji eksternal, uji kemanfaatan produk oleh pengguna, dan yang terakhir yaitu produksi. Yang keempat ada instrumen penelitian. Prosedur penelitian mengembangkan pengembangan produk yang dilaksanakan pada penelitian sampai pada tahap menghasilkan produk akhir, yaitu lembar kerja siswa berbasis inquiry pada pembuatan edible film dari Pati Singkong, dan lembar tes literasi sains berupa lembar pretest dan posttest untuk mendapatkan data perbandingan peserta didik sebelum dan setelah mengerjakan LKS yang telah dikembangkan. Yang kelima yaitu ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh melalui instrumen angket dan tes. Metode angket digunakan untuk menganalisis kebutuhan dengan mengetahui ada tidaknya perangkat pembelajaran berupa LKS berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan edible film dan Pati Singkong. Instrumen angket uji ahli digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk berdasarkan kesesuaian desain dan isi dari pembuatan edible film dari Pati Singkong. Yang keenam yaitu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperoleh, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama ada analisis data instrumen angket variasi. Statistik terdeskrip yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data terkumpul untuk membuat kesimpulan. Uji validasi merupakan uji produk yang dilakukan dengan penilaian kemudian akan dinilai oleh ahli media dan materi untuk diketahui hasil validasi produknya. Ya, yang kedua yaitu analisis data instrumen angket uji kelayakan. Nah, pengujian dilakukan menggunakan interpretasi yang sama, yaitu mulai dari sangat layak, sangat tidak layak. Adapun langkahnya seperti yang pertama itu memberi nilai pada setiap item, menjumlah seluruh total skor penguji, menghitung skor rata dengan rumus sebagai yang seperti hasil sama dengan skor yang diperoleh atau skor maksimum dikali 100%, yang lalu disajikan tabel kriteria validasi. Nah, yang terakhir yaitu ada agenda penelitian. Agenda penelitian ini dilakukan sampai uji skripsi. Untuk yang pertama itu kegiatannya menyusun proposal. Dari bulan ke-1 ada penyusunan proposal, revisi proposal,
ujian proposal, lalu revisi proposal. Dan minggu kedua yaitu ada pembuatan dan perbaikan instrumen dan uji validasi produk. Minggu ketiga ada analisis data, penyusunan laporan penelitian, dan minggu keempat ada uji skripsi. Dan yang terakhir itu ada lembar kerja yang dihasilkan. Terdapat yang pertama ada mengamati, merumuskan, melakukan, dan mengasosiasi dan mengomunikasikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.